anak-anak, kita mulai hari ini pembelajaran daring Jumat tanggal 19 November 2021. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai pembelajaran. Kita masuk ke tema 5, ekosistem, subtema 2, komponen ekosistem, ke pembelajaran ke-1 ya. Apa kabarnya hari ini? Anak-anak, baik? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini, anak-anak? Siap, Bu. Jangan lupa pada masa pandemi seperti ini, kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga dimanapun kalian berada, kalian harus tetap memakai masker dan rajin mencuci tangan ya. Agar ini ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama agar pembelajaran atau kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ilham. Menyanyikan dulu lagu nasional Maju Tak Gentar ya. Absensi sudah Ibu kirimkan melalui Google Form ya. KPD juga Ibu kirimkan ya. Nah, kemudian kita hari ini tidak lengkap pembelajaran kalau tidak literasi. Tepuk pen. Siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin? Ayo. Yang sehat itu penting, Bu. Tanggung jawab dan kewajiban, Bu. Tanggung jawab dan kewajiban, Bu. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab, betul. Tentang penerapan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Nah, apa bedanya kewajiban dan tanggung jawab? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah kesadaran akan kewajiban. Oh iya. Tujuan pembelajaran kita hari ini mencermati teks non-fiksi yang disajikan melalui PowerPoint. Nanti anak-anak mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Nih, perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar ini? Ya. Gambar pertama adalah gambar lingkungan yang tak hidup atau abiotik, contohnya tanah, bukit, dan awan. Gambar kedua adalah lingkungan yang hidup atau biotik, contohnya berbagai macam hewan seperti gajah, singa, badak, dan kancil, dan berbagai macam tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Ada gajah, ada singa, ada pepohonan di situ. Interaksi antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan ya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya di atas tadi, apa sih ekosistem itu? Nah, apa peranan ekosistem bagi? Nah, ekosistem yang dibaca tadi adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Peranan ekosistem adalah Satu, sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain, misalnya produsen
rumput, menyediakan bahan makanan bagi konsumen primer herbivora. Iya. Dua, berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis. Nah, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam paragraf, ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Ya, biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, ini ada 5 langkah menemukan ide pokok. 1, baca seluruh paragraf dengan cermat. 2, cermati kalimat pertama hingga akhir. Kok kira ide pokoknya di mana, Azra? Di awal kalimat, Bu. Awal kalimat, coba baca. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Ya, pinter, hebat ya semuanya. Dan tugas kalian adalah setelah kalian mengamati dan membaca teks non-fiksi tadi tentang ekosistem, sekarang kalian buat 5 pertanyaan yang berhubungan dengan teks non-fiksi tersebut. Ya, kalian coba buat 5 kalimat tanya dan jangan lupa ya, pertanyaan yang baik itu adalah mengandung unsur kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Ya, apa, mana, kapan, siapa, kenapa, dan bagaimana. Ini juga ada pada LKPD kalian yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya. Kalian boleh mengerjakan LKPD tugas kalian dengan di-print boleh, kalian salin boleh, kemudian kalian kirimkan melalui grup WA ke Ibu ya. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, sebelumnya Ibu bacakan dulu. Setiap hewan itu memiliki suatu ciri khas ya, yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya, seperti ekosistem tadi ya. Nah, semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya, kalian simak dulu video pembelajaran mengenai penggolongan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. 3 jenis hewan berdasarkan makanan dan contoh. Ada banyak jenis hewan yang hidup di bumi ini. Beberapa di antaranya hidup di sekitar kita. Hewan-hewan itu biasanya dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang sama. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan dibagi menjadi 3 kelompok. Ada. Oke, anak-anak. Nah, sudah ya lihat video pembelajarannya ya tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ya, karnivora itu adalah kelompok hewan pemakan daging ya atau pemakan jenis lain seperti bangsa burung, burung elang, burung raja wali, burung hantu. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Nah, kemudian hewan omnivora, jenis hewan yang sumber makanannya meliputi tumbuhan dan hewan lainnya, ya, atau disebut juga dengan hewan jenis pemakan segala. Hewan karnivora, contohnya, coba. Singa, Bu. Singa, apalagi? Anjing. Beruang, Bu. Buaya. Hewan herbivora apa saja yang pemakan rumput? Ya. Jerapah, gajah, panda, kelinci. Herbivora.
Hewan omnivora pemakan segala. Contohnya adalah monyet, ya. Ayam, udang, Amati dulu gambar berikut. Nah, kira-kira sapi ini hewan apa ya? Akram. sapi hewan herbivora. Oh, hewan herbivora ke sini ya. Panahnya ke sini ya, herbivora. Terus apa lagi? Terus Beruang omnivora. omnivora. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Elang karnivora. Elang karnivora. Ya. Nah, tugas kalian adalah kalian sekarang mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar lingkunganmu. Kemudian kalian cari hewan tersebut di surat kabar, majalah, atau internet. Ya, lalu kalian klasifikasikan hewan-hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya dalam tabel yang terdapat pada LKPD. Nah, LKPD sudah Ibu kirimkan ke dalam grup WA kalian. Kalian silakan mencari, tadi pagi sudah Ibu share ya. Apakah kalian sudah mencari di surat kabar, majalah, dan internet? Sudah ya? Nah, silakan kalian tempelkan hewan-hewannya ke dalam buku kalian, kemudian kalian tuliskan jenis makanannya apa, kemudian tergolong dalam jenis hewan apa, hewan yang kalian amati itu ya. Mari kita simpulkan. Kita tadi belajar apa saja? Belajar tentang ekosistem. Ide pokok, pergolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hebat. Ya, oke, anak-anak. Nah, sampailah kita ke pembelajaran terakhir ya, evaluasi pembelajaran. Halo. Anak-anak, nah ini ya, hasil dari kuisis kalian. Bagus-bagus ya anak-anak ya. Sudah, Bu. Ada yang Gevira, ada salahnya 5 Gevira. Nah, nanti Gevira kita akan remisinya. Nah, siapa lagi yang ya? Sudah, Bu. Sudah. Anak, selesai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kalian coba pimpin doa dulu. Kalau tadi Ilham sudah memimpin doa, sekarang anak perempuan yang memimpin doa ya. Pimpin doanya. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Nah, ya, akhiri dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.